siapkan kopi, jangan lupa cemilannya. Jangan bersedih hati karena ada aku di sini di channel Haijal Mafaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini, dan untuk yang nonton selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor nih. Kendaraan tersebut banyak kita jumpai di jalan raya nih. Fungsi kendaraan tersebut yakni memudahkan manusia untuk berpindah tempat dari suatu wilayah ke wilayah lainnya nih. Agar kendaraan tersebut bisa berhenti, ada yang namanya sistem pengereman guys. Sistem pengereman ini berfungsi mengendalikan kecepatan laju kendaraannya guys. Sistem pengereman tersebut pada umumnya terdapat dua tipe rem. Yang paling populernya nih guys, digunakan yaitu rem cakram dan rem tromol. So, pada video kali ini gue ingin membahas rem tromol yang lebih dulu hadir ketimbang rem cakram nih guys. Pada tahun 1902, pengusaha pabrik asal Prancis yaitu Louis Renault adalah seorang industriawan asal Prancis dan pendiri perusahaan otomotif Renault nih. Sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, ia memiliki 2 saudara dan 2 saudari nih. Mereka berasal dari keluarga burjuis dan sejak kecil Louis tertarik dengan mesin sejak dia belia nih. Karena kegemarannya sejak kecil nih, beliau adalah orang yang memperkenalkan sistem rem tromol. Rem tromol terdiri dari cangkang rem yang terhubung ke roda nih guys. 2 sepatu rem di dalam rem tromol bergerak saling menjauh. Masing-masing kampas rem akan bergesekan dengan bagian dalam drum brake-nya nih, yang akan mengurangi putaran roda secara menyeluruh sampai akhirnya roda tersebut berhenti nih guys. So, rem tromol dianggap kuno dari sebagian orang guys. Dan mengapa sih di zaman sekarang masih menggunakan rem tromol? Kenapa nggak rem cakram aja nih, yang lebih pasti sudah pakem ketimbang rem tromol? Soal pakem saja belum tentu keselamatan dari pengendaraannya guys. Dan ini dia alasan rem tromol lebih bagus ketimbang rem cakram. Sebenarnya dari kedua rem cakram dan tromol masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihannya nih. Nah, itu sebabnya mengapa rem tromol yang lebih dulu ada dari rem cakram tidak ditinggalin. Rem tromol juga dapat menahan beban yang cukup besar, sehingga rem tromol masih banyak digunakan pada kendaraan muatan besar seperti bus dan truk nih teman-teman. Bisa dibilang rem tromol ini tidak riskan panas ketimbang rem cakram nih teman-teman. Rem tromol juga tidak gampang kotor karena rem tersebut masuk ke dalam pelek. Karena desain seperti ini bisa mencegah debu atau kotoran masuk ke sistem remnya nih. Rem tromol juga lebih awet kampasnya. Kalau kita bandingkan rem cakram dan tromol, lebih besar kampas rem tromol. Efek kampas rem cakram dengan kampas rem kecil dengan gaya pengereman lebih pakem membuat kampas lebih terkikis sehingga kampas rem lebih cepat habis. Walaupun rem tromol tidak sepakem rem cakram, tapi ke kampas rem tromol itu jauh lebih awet dibandingkan rem cakram teman-teman. So, banyak yang bilang rem cakram lebih aman karena lebih pakem. Pakem saja tidak terjamin guys dari sistem rem. Walaupun kita lihat mekanisme rem cakram lebih pakem karena rem tersebut menggunakan mekanisme hidrolik. Tetapi minusnya dari sistem hidrolik itu, resikonya paling utama adalah masuk angin. Kalau sudah masuk angin tersebut, sistem kinerjanya jadi kurang nih, dan akan terjadinya blong nih teman-teman. Berbeda dengan rem tromol nih teman-teman, yang mekanisme kerjanya menggunakan kawat, dan ini lebih aman karena tidak akan terjadinya masuk angin. Rem tromol juga bisa blong, tetapi itu bisa disebabkan kampas rem yang sudah habis. Itu bisa terjadi jarak yang cukup lama karena memang kampas rem tromol tersebut sangat awet kampasnya. Itulah alasan rem tromol masih dipergunakan saat ini dan bisa lebih bagus ketimbang rem cakram nih teman-teman.
Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya, untuk membantu channel ini berkembang. Thank you semuanya. Bye-bye.